Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mutmainah dengan NIM 210407551018 dari kelas C21D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama adalah pengantar statistika, yang kedua adalah peluang, yang ketiga adalah aritmetika sosial, yang keempat adalah transformasi, yang kelima adalah kesebangunan dan kekongruengan, dan yang terakhir adalah trigonometri. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar matematika di SD. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengantar statistika. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu statistika dan apa itu statistik. Banyak orang di luar sana yang mengira bahwa statistika dan statistik itu sama saja. Padahal sebenarnya kedua hal ini itu berbeda. Yang dimana statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan suatu data. Sedangkan statistik merupakan hasil data yang ditampilkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa statistika merupakan ilmu dan metodenya, sedangkan statistik itu merupakan data yang dihasilkannya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam statistik. Macam-macam statistik itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan skala pengukurannya. Yang dimana berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Yang dimana data kualitatif merupakan data yang tidak berupa angka. Contohnya adalah warna rambut pemain sepak bola, kemudian warna kursi yang ada di atas rumah, kemudian warna mobil yang ada di parkiran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah data kuantitatif, yang dimana data kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Contohnya jumlah kursi yang ada di atas rumah, jumlah pulpen yang ada di atas buku, kemudian jumlah laptop yang ada di rumah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah berdasarkan skala pengukuran, yang dimana itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah data nominal, yang kedua adalah data ordinal, data interval, dan yang terakhir adalah data rasio. Nah, data nominal merupakan data kategorik yang dimana skala datanya itu memiliki karakteristik yang terpisah. Contohnya kategori jenis kelamin itu antara perempuan dengan laki-laki. Yang kedua adalah data ordinal, di mana data ini merujuk pada status yang lebih tinggi dan rendah. Contohnya itu dalam penelitian itu diberikan pertanyaan bahwa apakah Anda puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo? Jika jawabannya puas maka diberi nilai 3, jika jawabannya netral maka diberi nilai 2, dan jika jawabannya tidak netral maka diberi nilai 1. Kemudian yang ketiga adalah data interval. Data interval merupakan data yang menunjukkan jarak antara data satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah hasil ujian sekolah SMA Negeri 4 Baru. Kemudian hasil pengukuran tinggi badan mahasiswa yang terdapat pada Universitas Negeri Makassar. Kemudian yang terakhir adalah data rasio, di mana data rasio merupakan data yang menunjukkan data mutlak. Contohnya adalah berat badan Roshid adalah 30 kg dan berat badan Wibi itu 60 kg. Dalam data ini sudah mutlak menunjukkan bahwa berat badan Widi itu 2 kali lebih berat daripada berat badan Roshid. Itu kemudian pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data itu juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan, yang kedua adalah pencarian literatur, yang ketiga adalah kuesioner atau angket, dan yang terakhir adalah interview atau wawancara. Di mana observasi merupakan pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti. Nah, dalam pencarian literatur itu merupakan pengamatan secara tidak langsung. Mengapa demikian? Karena hasil yang didapatkan itu berupa data dari sebelumnya, atau data yang didapati pada observasi atau pengamatan secara langsung itu. Nah, yang ketiga adalah kuesioner atau angket.
kuesioner atau angket itu menggunakan daftar pernyataan yang ditanyakan kepada objek yang akan diteliti dan diisi oleh objek penelitian. Biasanya itu berupa kertas kemudian diisi. Ketika ada pertanyaan itu mereka mengisinya. Itu. Kemudian yang keempat adalah interview atau wawancara. Biasanya pada interview atau wawancara ini itu berisikan tanya jawab antara peneliti dengan orang yang akan diteliti. Kemudian selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data itu yang pertama adalah menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel ini maka dapat mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana kelas A itu berapa orang yang mendapatkan nilai 60, berapa kelas B itu berapa orang yang mendapatkan nilai 60, 70, 80, 90, 100, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diagram batang. Diagram batang ini itu membuat kita menjadi mengetahui perbandingan antara nilai bahasa Inggris antara kelas A dengan kelas B, yang dimana kelas A itu yang berwarna orange, kelas B itu yang berwarna abu-abu. Nah, selanjutnya adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini itu memudahkan kita untuk mengetahui jarak penjualan buku paket Zenius tahun 2021 setiap bulannya. Setiap bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian diagram lingkaran ini untuk memudahkan kita melihat persen hasil pemungutan suara calon kepala desa Zenius. Jadi kita lebih mudah mengetahui bahwa ini pemenang calon kepala desa Zenius dengan cara melihat warnanya. Nara itu 24%, Rusli itu 23%, Dias 14%, Sony 21%, dan Raffi 18%. Jadi otomatis pemenangnya di sini itu adalah Nara berjumlah 24%. Kemudian yang terakhir adalah pengolahan data, di mana pengolahan data di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah output. Di mana pada proses input itu data disiapkan dalam berbagai bentuk, lalu disesuaikan dengan keperluan. Sementara pada pengolahan atau pada proses itu data akan dikombinasikan dengan berbagai informasi lainnya guna untuk menghasilkan data baru yang lebih komprehensif. Nah, proses mengolah data akan melibatkan beberapa operasi pengolahan dasar tertentu. Sementara pada proses output atau luaran itu tahap pengumpulan data diproses sesuai kebutuhan kepengelompokan data tersebut yang akan digunakan pada pengolahan selanjutnya. Materi selanjutnya adalah peluang. Dalam bab ini itu saya akan menjelaskan mengenai 4 materi, yaitu peluang, aturan perkalian, kombinasi, dan permutasi. Langsung saja kita menjelaskan tentang peluang. Apa sih itu peluang? Nah, peluang biasa juga dikatakan sebagai probabilitas, yaitu angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Mengapa kita butuh peluang? Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini itu tidak ada yang pasti. Makanya kita butuh peluang untuk memprediksikan sesuatu itu akan terjadi, sehingga ketika kita mengetahui memprediksikan sesuatu tersebut, maka kita dapat mempersiapkan diri kita untuk melakukan kehidupan kita yang akan mendatang. Contohnya saja, seringkali kita gunakan adalah ramalan cuaca. Peluang besok hujan adalah 80%. Dengan kita mengetahui itu, maka kita dapat menyediakan payung sebelum hujan. Nah, intinya adalah peluang itu untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu terjadi. Dengan kita mengetahui itu, maka kita dapat mempersiapkan atau memprediksi masa yang akan datang. Adapun rumus peluang yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA-nya merupakan peluang, NA-nya sama dengan titik sampel, dan NS-nya adalah banyaknya titik sampel. Contoh soal pertama, sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Jawabannya, NS sama dengan 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian NA-nya sama dengan 3, rumusnya, kemudian dimasukkan rumus
PA sama dengan 6A per NS sama dengan 3/12, 1/4. Jadi peluang terambilnya kelereng warna merah adalah 1/4. Nomor 2 adalah 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 6? Nah, jawabannya kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 1,5, 2,4, bla 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 bla. Intinya di sini itu ketika angka pertama dengan angka kedua itu dijumlahkan itu menghasilkan 6, maka semuanya masuk. Nah, maka NA-nya itu sama dengan 5 karena kan ada 5 elemen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, NS-nya sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. PA sama dengan NA per NS. Jadi 5/36. Jadi peluang munculnya jumlah kedua dadu sama dengan 6 adalah 5/36. Peluang majemuk. Apa sih peluang majemuk itu? Jadi peluang majemuk merupakan besarnya nilai peluang dari dua buah kejadian secara bersamaan. Adapun jenis peluang kejadian majemuk itu ada 4. Yang pertama adalah saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan tidak saling bebas. Dimana rumus saling lepas itu P A gabung B sama dengan PA tambah PB. Jadi pada peluang saling lepas ini itu kedua peluangnya itu tidak saling berikatan, tapi saling melepas. Dua adalah tidak saling lepas, rumusnya P A gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang P A irisan B. Nah, tidak saling lepas ini itu peluangnya itu saling beririsan atau saling berkaitan. Nah, yang ketiga adalah saling bebas sama dengan rumusnya N A gabungan B sama dengan NA tambah NB dikurang NA irisan B. Yang keempat adalah tidak saling bebas sama dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2 dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2, X, dan seterusnya SKN cara. Nah, contohnya, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Jawabannya, bajunya itu Bajunya itu diumpamakan B1, B2, B3, kemudian celananya C1 dan C2 karena bajunya kan ada 3, celananya ada 2. Nah, B1 digabung dengan C1 dan C2, B2 dapat digabung C1 dan C2, kemudian baju ketiga dapat digabung dengan celana 1 dan celana 2. Maka didapat 6 cara untuk memasang celana tersebut. Nah, kalau menggunakan diagram pohon seperti ini itu terlihat sangat rumit. Nah, makanya di sini kita menggunakan aturan perkalian supaya itu lebih sederhana dan lebih simple. Dengan cara menggalikan langsung, itu 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. Jadi, Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikannya itu sebanyak 6 cara. Selanjutnya adalah permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi merupakan rumus matematika yang saling berkaitan antara satu sama lain. Permutasi dapat diartikan sebagai cara untuk menyusun sejumlah objek dengan urutan tertentu, sedangkan kombinasi merupakan nyaris sama seperti permutasi, yaitu cara untuk menggabungkan sejumlah objek, namun untuk kombinasi itu tanpa adanya urutan. Contohnya, sebuah kotak yang berisikan 3 buah bola dengan warna yang berbeda-beda yaitu merah, kuning, hijau. Budi diminta untuk mengambil 2 bola secara acak, tetapi urutannya harus diperhatikan. Berapakah kemungkinan pasangan yang bisa diambil oleh Budi? Jawabannya, kemungkinan yang bisa diambil dari kotak tersebut adalah merah kuning, kuning merah, kuning hijau, hijau kuning, merah hijau, dan hijau merah. Jadi, ada 6 permutasi yang bisa digunakan untuk mengambil 2 bola dalam kotak. Selanjutnya adalah permutasi siklis, permutasi melingkar. Nah, permutasi siklis sesuai dengan namanya yaitu siklis atau melingkar. Jadi, permutasi ini digunakan untuk menyusun unsur berbeda dengan kondisi melingkar. Biasanya rumus yang digunakan itu adalah Pn sama dengan N kurang 1 faktorial, di mana P sama dengan permutasi, N itu banyaknya unsur, kemudian lambang seperti tanda seru itu merupakan faktorial. Contoh soal, sebuah kelompok fokus grup diskusi memiliki 5 peserta, orang per meja jika harus menentukan tempat duduk para pesertanya. Berapakah variasi dari tempat duduk yang bisa dibuat? Jawabannya N-nya sama dengan 5. Jadi P-nya sama dengan, kan rumusnya N kurang 1 faktorial. Nah,
N-nya sama dengan 5, jadilah 5 kurang 1 sama dengan 4 faktorial. Nah, untuk menghilangkan faktorialnya itu dikali dengan angka sebelumnya 4. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 24. Jadi ada 24 variasi tempat duduk yang bisa dibuat dari 5 peserta. Kemudian rumus kombinasi. Rumus kombinasi yaitu C NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Keterangannya C sama dengan kombinasi, N-nya jumlah objek seluruhnya, R-nya jumlah objek yang harus dipilih, dan tanda seru itu nilai faktorial. Contoh soal kombinasi. Dari 4 bus di terminal akan dipilih 2 bus untuk berangkat ke Yogyakarta. Berapakah cara memilih bus tersebut? Jadi 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial 4 kurang 2 faktorial. Itu dikasih masuk ya. Kemudian 4 kombinasi 2. Untuk menghilangkan faktorialnya itu seperti tadi, 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 faktorialnya 2 kali 1, kemudian 4 kurang 2 itu sama dengan 2, jadi 2 faktorial juga, jadi 2 kali 1. Nah, 4 kombinasi 2 itu 4 kali 3 kan 12, tapi kan di angka 2 kali 1 ini juga terdapat angka 2 kali 1, jadi bisa dicoret. Nah, makanya 2 kali 1 di bawahnya itu sisa 1. Nah, 4 kombinasi 2 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12, dan 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 12 per 2 sama dengan 6. Jadi banyak cara untuk memilih bus yang berangkat ke Yogyakarta adalah 6 cara. Ini adalah materi aritmatika sosial. Nah, sebelum itu, apa sih itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial merupakan hubungan angka untuk memecahkan permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh aritmatika sosial atau jenis-jenisnya itu. Yang pertama adalah untung dan rugi. Untung dan rugi, di mana dikatakan untung ketika harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya. Dikatakan rugi ketika harga belinya itu lebih besar daripada harga jualnya. Nah, adapun rumus untungnya itu harga jual dikurang harga beli, kemudian rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Yang kedua adalah persentase untung rugi. Persentase untung rugi itu rumusnya untung per harga pembelian dikali 100%, kemudian persentase rugi itu sama dengan rugi per harga pembelian dikali 100%. Yang ketiga adalah rabat. Rabat itu biasa juga disebut dengan potongan harga atau diskon. Nah, rumusnya itu adalah harga rabat sama dengan persen rabat dikali harga awal harga yang dibayar sama dengan harga awal dikurang harga rabat. Yang keempat adalah bruto, tara, dan neto, di mana bruto atau berat kotor adalah berat total barang yang termasuk kemasannya. Neto adalah berat bersih atau berat isi saja. Sedangkan tara adalah berat tambahan, yaitu berat pembungkus tanpa isinya. Nah, adapun rumus bruto yaitu tara ditambah neto, kemudian rumus neto sama dengan bruto dikurang tara, kemudian tara sama dengan bruto dikurang neto. Yang kelima adalah bunga. Nah, bunga merupakan balas jasa yang diberikan atau dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, adapun rumusnya bunga yaitu waktu menabung dikali persen bunga dikali jumlah uang yang ditabung. Selanjutnya adalah pajak, di mana pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara ataupun pemerintah. Rumusnya yaitu persen pajak dikali jumlah penduduknya. Adalah transformasi. Apa sih itu transformasi? Transformasi merupakan perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Nah, adapun jenis pertama dari transformasi yaitu translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran merupakan jenis transformasi yang berhubungan dengan perpindahan suatu titik sepanjang garis waktu. Dengan rumus A, X, Y ditranslasikan pada titik AB, menghasilkan A action X tambah A, Y ditambah B. Contoh soalnya yaitu tentukan titik bayangan jika titik A adalah 2,4 dan ditranslasikan menjadi 6,3. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. A 2,4 ditranslasikan pada titik A sama dengan 6, B-nya 3, kemudian menghasilkan A action 8,7. Penjabaran atau pembuktiannya itu X action sama dengan X tambah A sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8, kemudian Y actionnya sama dengan Y ditambah B sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, bisa juga diselesaikan dengan menggunakan diagram Kartesius. Seperti kita dulu menggaris
titik X dan Y-nya yaitu 2,4, X sama dengan X-nya itu 2, dan min Y-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi seperti ini titik-titiknya. Kemudian keterangannya itu ketika A-nya bernilai positif maka digeser ke kanan, ketika B-nya bernilai positif maka digeser ke atas. Kebetulan nilai A dan nilai B-nya itu positif, jadi nilai A-nya itu kan sama dengan 6, maka digeser ke kanan sepanjang 6 kali karena nilainya kan 6. Jadi kita di angka 2 itu lompat sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, dan tepat di angka 7. Mohon maaf peralat, ini titik-titiknya salah, 7. Nah, kemudian B-nya itu kan bernilai positif, jadi digeser ke atas sebanyak 3 kali. Kita mulai dari titik 4, lompat ke atas sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, dan tepat di angka 7. Oh, di sini tadi angka 8, maaf. Jadi aksennya itu sama dengan 8,7. Selanjutnya adalah rotasi. Rotasi adalah transformasi yang menghubungkan koordinat suatu titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu. Adapun beberapa rumus umum rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat AB, XY menjadi min Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Kemudian rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat AB sama dengan XY menjadi min X tambah 2A kurang Y tambah 2B. Rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat AB, XY menjadi Y kurang B tambah A kurang X tambah A tambah B, bla bla bla, dan seterusnya. Contoh soalnya, tentukan rotasi A aksen dari rotasi A min 1, 2 terhadap titik 3,4 sebesar 180 derajat. Kan sebesar 180 derajat pada titik A, B. Jadi rumusnya itu ini, rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat A, B, X kurang Y, jadi min X tambah 2A min Y tambah 2B. Nah, min X tambah 2A dikurang Y tambah 2B. Nah, kita masukkan angkanya min 1, 2, kemudian X aksen, Y aksen sama dengan min X-nya sama dengan 1, kemudian 2 dikali 3 menghasilkan 6, dikurang, kemudian min Y-nya sama dengan min 2, ditambah 2 kan kali B, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8, itu menghasilkan 1 tambah 6 sama dengan 7, min 2 tambah 8 sama dengan 6. Jadi nilai aksennya adalah 7,6. Selanjutnya adalah refleks atau pencerminan. Refleks atau pencerminan itu merupakan transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Rumusnya A, X, Y, MX dicerminkan menghasilkan A aksen X kurang min Y. Nah, jadi ini bisa langsung dimasukkan 3,4 itu MX-nya, A aksennya itu menjadi 3,4. Kemudian bisa juga menggunakan diagram Kartesius. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi, titik-titiknya ini tidak pas. Nah, aksen 3,4. Aksen, titik X dan Y-nya tadi kan 3,4, jadi 3 dan 4. Nah, itu A-nya. Kemudian A aksennya itu, intinya di situ adalah jarak cermin dengan bayangan itu sama saja. Jadi kan di atas tadi, lalu dicerminkan itu ke bawah karena jarak cermin dengan bayangan itu sama saja. Kemudian jadilah 3,4. Aksennya adalah 3,4. Selanjutnya adalah dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek dengan rumus X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Nah, contoh soalnya, tentukan bayangan titik P 4,4 dikurang 12 yang dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 1/2. Penyelesaian untuk dilatasi dengan titik pusat 0,0. Jadi untuk titik 4,12 itu bayangannya adalah X aksennya KX sama dengan 1/2 kali 4 sama dengan 2. Kemudian kan 4 bagi 2 itu sama dengan 2. Kemudian Y aksen itu sama dengan KY sama dengan 1/2 min 12. Jadi min 12/2 itu sama dengan min 6. Selanjutnya kita masuk ke materi kekongruengan dan kesebangunan. Nah, pertama-tama adalah kekongruengan. Kapan suatu benda bisa dikatakan kongruen? Yaitu ketika dua benda memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya pada persegi panjang A ini dan persegi panjang B. Apakah bentuknya sudah sama? Ya, sama. Kemudian apakah ukurannya sama? Ya, dimana persegi panjang A itu panjangnya 6 dan lebarnya itu 4. Jadi persegi panjang A itu kongruen dengan persegi panjang B dan lambangnya itu seperti ini. Kemudian
kedua persegi ini dikatakan tidak kongruen. Nah, lambangnya dilambangkan seperti ini. Selanjutnya adalah syarat kekongruengan. Ada dua syarat kongruen. Yang pertama adalah sisinya bersesuaian sama panjang, kemudian kedua sisi yang bersesuaian sama besar. Pembuktiannya, sisi yang bersesuaian. Ketika gambarnya kebalik-balik seperti ini, maka kita memperhatikan simbolnya atau garis-garis yang ada pada garis lurus semua ini. Nah, sisi AB itu bersesuaian dengan sisi KL. Kita perhatikan simbolnya atau lambangnya. Kemudian BC itu bersesuaian dengan ML, CD bersesuaian dengan MN, DA bersesuaian dengan NK. Kemudian sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan K, kita perhatikan lagi simbolnya atau lambangnya. Kemudian B bersesuaian dengan L, C bersesuaian dengan M, D bersesuaian dengan N. Contoh soal yang pertama adalah perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Nah, sebelum itu kita ke kekongruengan segitiga dulu. Nah, ada 4 pembuktian di sini, dan yang keempat itu sudah pasti tidak masuk ya, karena segitiga ini bukan segitiga siku-siku. Jadi yang benar di sini adalah nomor 2. Kita pakai nomor 2 karena sisi, sudut, sisi. Yang mana ini itu sesuai dengan contoh soal tersebut. Nah, proses pembuktiannya yaitu AC sama dengan EC. Mengapa AC sama dengan EC? Karena simbolnya sama dan panjangnya sama. Kemudian sudut ACB itu sama dengan sudut ECD. Bagaimana caranya ditentukan? Karena sudutnya bertolak belakang dan besarnya itu sama. Nah, kita kembali ke pelajaran SD yang dimana ketika suatu sudut itu bertolak belakang, maka ukurannya atau besarnya pasti sama. Kemudian BC itu sama dengan DC karena simbolnya sama, kemudian panjangnya juga sama. Jadi dapat dipastikan bahwa segitiga ABCD itu kongruen dengan segitiga EDC. Selanjutnya adalah kesebangunan. Kesebangunan merupakan kapan bisa dikatakan sebangun? Ketika dua benda itu memiliki bentuk yang sama. Berbeda dengan kongruen tadi, itu harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalau kesebangunan itu bentuknya sama, sudutnya bersesuaian sama besar, kemudian perbandingan sisinya itu bersesuaian senilai. Nah, perhatikan contohnya, segi panjang A itu panjangnya 3, lebarnya 2, kemudian persegi panjang B itu panjangnya 6, kemudian lebarnya 4. Nah, panjang A per panjang B sama dengan 2/4 sama dengan 1/2 ya di situ, maaf. Kemudian lebar A per lebar B itu sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Nah, karena perbanding sisinya bersesuaian senilai, maka A itu sebangun dengan B. Kita ke contoh soal kedua, di mana persegi panjang A itu panjangnya 3, kemudian lebarnya 2, persegi panjang B panjangnya 4, kemudian lebarnya 3. Panjang A per panjang B sama dengan 2/3, lebar A per lebar B sama dengan 3/4. Jadi A itu sebenarnya tidak kongruen. Maaf ya, ini itu A tidak kongruen dengan B. Mengapa? Karena perbandingan sisinya itu tidak bersesuaian atau tidak senilai. Kemudian kita ke contoh soal yang pertama adalah apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Jawabannya kita tulis dulu syaratnya. Yang pertama itu sudutnya sama, A sama dengan P itu 90 derajat, B sama dengan Q 90 derajat, C dengan R 90 derajat, D sama dengan P itu 90 derajat. Kemudian apakah sisinya sebanding? Kita buktikan AB per PQ itu 10/5 sama dengan 2/1. Kemudian BC per QR itu sama dengan 6/3 2/1. CD per RS sama dengan 10/5 sama dengan 2/1. Kemudian DA per SPI itu 6/3 menghasilkan 2/1. Nah, jadi dapat dibuktikan bahwa persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang PQRS. Materi yang terakhir yaitu trigonometri. Apa sih itu trigonometri? Nah, trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Satuan sudut. Satuan sudut dalam derajat itu satu putarannya sama dengan 360 derajat. Satuan sudut dalam radian itu satu putarannya sama dengan 2 V radian. Di mana 2 V radian itu sama dengan 360 derajat.
Satu V-nya itu sama dengan 180 derajat. 1 derajat sama dengan V per 180 radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per V, di mana V-nya itu bernilai 3,14. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soalnya yaitu nyatakan sudut berikut dengan radian 75 derajat. Jawabannya 75 derajat sama dengan V per 180 dikali 75 derajat sama dengan 75 per 180 V sama dengan 15 per 36. 15 per 36 ini diperkecil menjadi 5 per 12, masing-masing dibagi 3. 5 per 12 V radian atau 0,42 V radian. Contoh kedua yaitu nyatakan sudut berikut dengan derajat. Yang pertama adalah 3 per 4 V. Jawabannya 3 per 4 V itu sama dengan 3 per 4 dikali 180 derajat, karena 1 V kan tadi 180 derajat. Jadi 3 dikali 180 kemudian dibagi 4 itu menghasilkan 135 derajat. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri. Nah, nilai-nilai trigonometri dirumuskan berdasarkan perbandingan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Terdapat 6 nilai perbandingan trigonometri yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, keenam jenis tersebut memiliki nilai trigonometri yang dapat ditentukan dengan perbandingan panjang sisi dengan aturan tertentu. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, di mana nilai sin alfa pada segitiga berikut adalah jawaban AC sama dengan akar 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. AC sama dengan, untuk menghilangkan kuadratnya itu dikabarkannya seperti 49 kan akarnya 7, kemudian akar 576 kan 24, jadi dikabarkan dengan 25. Maka sin alfa sama dengan BC per AC, kemudian sin alfa sama dengan 7 per 24. Selanjutnya adalah sudut istimewa. Sudut istimewa merupakan sudut tertentu yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai perhitungan atau kalkulator. Nah, ini merupakan tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Dari tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa di atas dapat kita ketahui bahwa tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa secant alfa sama dengan 1 per cos alfa cosecant alfa sama dengan 1 per sin alfa kotangen alfa sama dengan 1 tan alfa. Contoh soalnya hitunglah tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Nah, jawabannya tan 30 derajat itu ditambah tan 45 derajat sama dengan 1 per 3 akar 3 tambah 1 sama dengan 1 per 3 dalam kurung akar 3 tambah 3. Nah, selanjutnya adalah perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Nah, perhatikan kuadran pertama itu semuanya itu bernilai positif. Kemudian kuadran 2 itu sin dan kosekan itu positif. Kemudian kuadran 3-nya itu tan dan kotangan itu positif. Kuadran 4 kosekan dan sekan itu positif. Contoh soal diketahui alfa adalah sudut lancip dan sin alfa sama dengan 1/2 per 13. Maka tan alfa tambah cos alfa sama dengan, penyelesaiannya sin alfa sama dengan 12 per 3. Gambar segitiga siku-siku sesuai perbandingan tersebut, teorema Pythagoras. Nah, sin alfa sama dengan akar, kalau kan rumusnya itu mide atau miring depan. Jadi akar 13 kita kasih masuk nilainya, miringnya kan 13, kemudian depannya itu 12. Jadi 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Untuk menghilangkan kuadratnya itu dijabarkan menjadi akar 169 dikurang 144 menghasilkan akar 25 itu sama dengan 5. Kemudian alfa adalah sudut lancip kuadran pertama, maka semua perbandingan trigonometrinya itu bernilai positif, di mana tan alfa itu rumusnya tan desa itu depan samping jadi 12 per 5, kemudian cos alfa sama dengan cos sami jadi samping miring 5 per 13, maka tan alfa tambah cos alfa itu sama dengan 12 per 5 ditambah 5 per 13 menghasilkan 181 per 65. Penggunaan konsep trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjatnya, apalagi menebangnya. Jadi trigonometri ini dapat mempermudah
tanda manusia melakukan sesuatu. Contoh soalnya, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Perhatikan pada gambar. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. Jika dilihat dari gambar, sisi depan sudut itu 60 derajat. Nah, 60 derajat. Ditanyakan panjangnya dan sisi miring segitiga hipotenusa diketahui panjangnya dengan demikian. Perbandingan trigonometri yang dapat digunakan adalah sinus, yakni sin 60 derajat sama dengan x per 181 per 2 akar 3 sama dengan x per 18x per 18x 1 per 2 akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jadi tinggi elang tersebut adalah 9 per 3. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.